Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, halo Ananda semua. Halo. Halo Bu. Halo. Halo. Ibu, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas Fadil, silakan pimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fadil. Sebelum itu Ibu mau nanya dulu nih kabar Ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Serius, sehat? Sehat, Bu. Sehat? Kok nggak kedengaran semua nih? Sehat, Bu. Oke, Ibu ambil absen dulu ya, Fadil. Ibu, Putri, Bu. Bulan. Sakit, Bu. Bulan sakit? Sakit apa Bulan? Mas, Bu. Oh iya, udah dijemuk Bulan? Udah, Bu. Oke, jaga ya pola makannya agar tidak sakit mah. Karena makan itu harus teratur. Kalau tidak teratur nanti kita sakit mah, ya, asam lambung. Nanti semua sakit akan bermunculan. Oke? Apakah Anda semua ngerti? Ya, Bu. Oke. Berarti Bulan aja yang sakit ya? Najwa, Bu. Najwa juga sakit. Najwa sakit apa? Sakit kaki, Bu. Hah? Sakit kaki? Yang baru kecelakaan. Ya. Masya Allah. Semoga kita doakan semoga Bulan dan Najwa lekas sembuh ya. Nah, sebelum mulai kelas, Ibu pengen Anda cek dulu kebersihan kelasnya. Apakah ada sampah di sekitarnya atau tidak. Nah, ini kenapa nggak ada ini yang ngisi duduk di depan? Boleh Rizky dan sini duduk di depan dulu. Anda tahu semua kita akan belajar materi apa pada pagi hari ini? rasional. Bilangan rasional, oke. Nah, sebelum kita masuk bilangan rasional, aku mau mengingatkan kembali nih mengenai jenis bilangan. Coba Anda lihat anggota bilangan pada yang pertama ini dimulai dari angka berapa? 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Ini kita masuk bilangan apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bilangan apa? Bilangan asli, ya benar. Kemudian yang kedua dimulai dari 0, 1, 0, 1, 2. Bilangan pecah. Lalu yang terakhir ini pelajaran minggu lalu ya. Bilangan bulat. Betul. Jadi Anda masih mengingat ya mengenai beberapa jenis-jenis bilangan. Yang pertama bilangan asli, yang kedua bilangan cacat, dan yang ketiga bilangan bulat. Oke, nah dari tabel tadi dapat dibentuk suatu diagram seperti ini. Ada Anda yang bisa menjelaskan apa maksud dari diagram ini? Gimana? Bilangan asli itu bagian dari bilangan cacat, Hmm. bilangan asli dan cacat adalah bagian dari bilangan bulat. Berarti? Ini bilangan asli dan cacat. Ya, betul. Oke, terima kasih Fadil. Jadi bilangan asli itu bagian dari bilangan cacat, bilangan asli dan bilangan cacat itu bagian dari bilangan bulat. Oke. Nah, berarti Anda masih mengingat ya mengenai bilangan cacat, bilangan asli dan bilangan bulat. Lalu bagaimana dengan bilangan rasional? Nah, misalkan Anda punya 1 liter minyak, lalu mau membagi ke dalam 40 gelas sama rata. Bagaimana cara Anda dapat membagi sama rata bilangan minyak tersebut, 1 liter minyak tersebut? Berapa 1 gelas itu yang kita isi masing-masing gelas agar hasilnya sama rata? Gimana caranya? Dituang. Kan kita nggak tahu nih berapa nih. 1 gelas ini berapa volumenya harus kita isi. Dia kan 1 liter. 1 gelas itu harusnya berapa? Berapa dari 1 liter? Ada yang tahu? Kita harus mengisi 4 gelas ini sama rata semua. Gimana caranya? Jadi 1 liter itu dibagi menjadi 4, ya kan? Benar? Benar. Jadi manfaat kita belajar bilangan rasional itu apabila terjadi situasi nyata seperti ini, kita dapat membagi dengan adil. Oke? Anda paham? Oke. Kemudian, Ibu harapkan setelah kita belajar bilangan rasional hari ini, Anda itu dapat mengidentifikasi bilangan yang termasuk bilangan rasional dengan tepat, lalu dapat menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Nah, penilaiannya nanti ada penilaian sikap, penilaian formatif, dan juga penilaian keterampilan. Oke, lanjut. Kita masuk ke pelajaran hari ini. Sebelum itu, Ibu mau Anda semua berdiri terlebih dahulu sebentar. Kayaknya nggak ada semangatnya hari ini. Berdiri dulu semua di tempat. Coba. Alicia, mohon berdiri dulu sebentar. Oke. Sebelum kita mulai hari ini, Ibu mau Ananda semua bilang ke temannya sebelah kanan dan kiri 1 atau 2 kata-kata semangat hari ini buat belajar. Oke, mulai dari 1 menit dari sekarang. Putri udah bilang semangat. Semua sudah? Sudah. Oke, silakan duduk kembali. Nah, oke, kita masuk ke dalam garis bilangan. Ibu minta salah satu dari Ananda maju ke depan. Ada apa itu? Ada apa Ananda? Udah. Nah, Ibu minta 1 dari Anda maju ke depan untuk melengkapi garis bilangan ini. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, Putri, silakan maju ke depan. Silakan ditulis. Lengkapi garis bilangan tersebut. 1, 2, 3. Oke, makasih, silakan duduk kembali. Nah, coba perhatikan apakah yang dituliskan Putri itu benar? Nah, berarti ini merupakan garis bilangan apa? Yang kita bilang tadi? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke, next. Nah, lalu bagaimana dengan garis bilangan ini? Di antara negatif 1 dan 0 itu, apakah ada bilangan lain di antara bilangan tersebut? Apakah ada? Tadi kan bilangan bulat, negatif 1 langsung ke 0 nih. Di antara negatif 1 dan 0 itu terdapat bilangan lain. Bilangan lainnya berapa? Kira-kira? Berapa? Negatif 0,5. Coba dituliskan di depan. Rizky. Kenapa Rizky membuat negatif 0,5 di depan? Dibagi 2 aja, Bu.
Hah? Jadi di antara bilangan negatif 1 dan 0 itu ada bilangan? Oke, terima kasih Eki. Jadi jawaban Rizky benar ya, di antara negatif 1 dan 0 itu ada bilangan negatif 0,5. Dan negatif 0,5 itu merupakan bilangan desimal, dan bilangan desimal itu nanti merupakan bilangan rasional yang kita pelajari hari ini, oke? Anda mengerti? Mana bisa orang yang Bapak kedengaran? Mengerti ya. Oke, lanjut. Masih mau lanjut kan? Lanjut. Nah, coba Fadil baca tulisan di depan, apa itu? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur temperatur. Perhatikan dua gambar termometer dua ini. Coba diperhatikan. Termometer pertama yang termometer A ini berapa? Derajat yang ada apa? Derajat Celciusnya berapa? 10. Lalu termometer CB ini berapa? Kenapa ya? Berapa ini? 36,3 atau 36,4. Coba dilihat lagi. 33. Oke. Berarti di antara bilangan 36 dan 37 itu ada bilangan 36,3. Nah, dari termometer ini kita juga dapat melihat bahwasannya bilangan rasional ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Next. Lalu coba perhatikan pizza ini. Anda hitung bersama-sama berapa pizza yang tersisa. Sisa pizza yang tersisa berapa? 5. Kemudian total potongan pizzanya 8. Jadi pizza yang tersisa itu 5. Totalnya 8 ya. Apakah ini benar? Ya. Oke, next. Lalu dari pizza itu tadi 5 kita misalkan sebagai A, yaitu sebagai pembilang. Kemudian total potongan pizzanya 8 kita misalkan sebagai B, yaitu sebagai penyebut. Maka kita dapat membentuk suatu bentuk pecahan. Kira-kira bagaimana bentuk pecahannya? Ada yang bisa menuliskan di depan? 5/8. Berapa? 5/8. Kan 5/8. Tadi 5-nya kita misalkan sebagai A, yaitu sebagai pembilang. Coba Mas tuliskan di depan. Oke. Dengan 5/8. Coba sama Mas kembali. Jadi bentuk pecahan yang kita dapat yaitu A per B, di mana A-nya sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut. Oke. Nah, next. Apakah mau lanjut? Masih mau lanjut? Lanjut. Oh, lanjut ya. Oke, ini sedikit latihan bagian Anda. Silakan satu persatu untuk maju untuk mengisi tabel berikut. Dimulai dari Fadil. Kira Fadil. Oke, terima kasih Anda semua sudah maju satu persatu untuk menyelesaikan atau melengkapi kolom ini ya. Berarti Anda sudah mengerti semua? Siapa itu yang salah? Yang Gina? Kenapa Gina salah? Siapa yang bisa memperbaiki jawaban dari Gina? Rizky, oke Rizky silakan maju ke depan. Oke Rizky. Baik, terima kasih Rizky. Nah, sekarang apakah semuanya sudah benar Anda? Sudah? Apakah masih ada yang salah? Tidak. Berarti sudah paham semua ya cara melengkapi. Apabila diketahui buah bilangan bulat, lalu disuruh membentuk menjadi pecahan, sudah mengerti semua ya? Sudah. Oke. Untuk pemahaman lebih lanjut, Ibu mau Ananda berdiskusi secara kelompok. Nantinya Ibu membagi menjadi 3 kelompok dari 3 sampai 4 orang. Oke, ini kelompok 1 barisan pertama, kelompok 2 barisan kedua, dan kelompok 3 barisan ketiga. Nih, nanti LKPD-nya diisi identitas terlebih dahulu, lalu kerjakan semua instruksi yang ada dalam LKPD. Kemudian itu berharap setelah diskusi kelompok ini didengar terlebih dahulu ya teman-teman, anak-anak semua. Mama silakan lihat ke depan. Jadi Ibu berharap setelah melakukan diskusi kelompok ini Anda dapat lebih memahami mengenai bilangan rasional. Oke, apakah dapat dimengerti? Ya, Pak. Nah, diisi terlebih dahulu ya identitasnya, lalu berdiskusi secara kelompok. Nanti habis ini Ibu akan memberikan kuis secara individu yang nantinya akan Ibu nilai dan Ibu akan beri hadiah bagi kelompok yang memiliki rata-rata kuis tertinggi nantinya. Berarti Ibu mau kelompok Fadil aja deh yang tampil. Yang akan maju ke depan. Ada semua ya? Isi tabel yang tadinya dengan AS pada lebih dan untuk kita A itu 1/2 yang dibalik negatif 15 yang di bawah 2 yang ke
5, ini 3/6, yang berdiri 2/3, lalu 16/4, 5/13, dan yang 3/4 kan masih 9. Oke, lanjut. Nomor 2. Nah, soal kan nyatakan bilangan dalam bentuk sesuai dengan ketentuan sebelumnya yaitu A dan B. Yang merupakan bilangan bulat dan B sesuai dengan 0. Berarti kalau untuk bilangan yang 7 itu jika kita dalam bentuk A dan B itu bisa dengan menjadi 71. Atau kalau dibagi bisa jadi bentuk 14/2. Nah, berdasarkan kan posisi 1. Lalu bilangan yang sama yang bilangan 7 itu menjadi negatif 61 atau negatif 12/2. Untuk yang bilangan 0,4 itu kan bilangan 10. Jadi bilangan 4 adalah A-nya, nanti 10 yang 10 adalah bilangan B-nya. Lalu disana lagi jadi 5. Lalu untuk melakukan 1/2 itu kita kalikan berapa terima kasih berarti itu Oke. Siapa yang bisa tuh? Nah kalau ke 2,5 ini kalau berarti sama dengan 25/10 berarti A 25 B itu 10 atau kalau dari lagi kita bagi 5 25 berarti jadi 5/2. Kalau untuk negatif 0,5 itu sama dengan negatif berarti negatif 1/2. Kalau untuk 1/10 itu negatif 11/10 atau 11/10. Lanjut soal nomor 3. Ketika apakah dalam sehingga bagaimana mengubah dalam bilangan menjadi decimal? Ini sih gue yang jelaskan. Lanjut soal nomor 3. Atau masih nggak ada materi kan? Untuk soal nomor 3 itu apakah sehingga bagaimana mengubah bilangan decimal menjadi bilangan desimal? Misalkan soal di bawah ini dengan bagian susun. Yang pertama yang bagian A itu ada 3/5, disebut dengan hasil 0,6 di titik. Rizky ada apa sih? 3 dibagi 5 seperti ini, karena bisa jadi 0, tambahkan koma di sini 0. Jadi 3 bagi 5 dengan 6 jadi selanjutnya seperti yang C dan B. Lalu nomor 4 itu di bawah ini A dan B yang dinyatakan ikut ke dalam desimal. Nah, 1/4 itu desimalnya 0,25, 1/4 itu 0,125. Kalau yang 1/25 negatif 1 itu negatif 0,150 per negatif itu negatif 25, 1/3 itu 0,3 seterusnya, negatif 2/3 itu negatif 0,666 seterusnya, 1/6 itu 0,166 dan seterusnya, 1/7 itu 0,14 dan seterusnya, 50, 1/1 itu 0,950 dan seterusnya. Nah itu mana saja memiliki sifat terbatas itu pada bagian selagi itu semuanya sifat terbatas 1/4, 8, 5/4, 10, 50 kan negatif 2. Dan untuk yang desimal yang tak terbatas itu, yang tak terbatas dari ulang itu sebelah kanan, 1/3 negatif 2/3, 1/6, 1/7 dan 50 kan 1/1. Oke, soal terakhir boleh sini. Poin kelima, apakah semua bilangan desimal merupakan bilangan nasional? Perhatikan bilangan di bawah ini ketiganya memiliki angka desimal yang tak terbatas. Untuk pertanyaan A, apakah desimal pada ketiga bilangan di atas berkurang? Tidak. Desimal pada ketiga bilangan 1, 2, 3 itu tidak berkurang secara teratur. Untuk pertanyaan B, apakah kalian dapat menyatakan ketiga bilangan di atas dalam pembagian bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0? Kita tidak bisa menyatakan ketiga bilangan di atas dalam bentuk A per B. Oke. Selanjutnya, kesimpulannya yang pertama, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian bilangan rasional dapat ditulis dalam bentuk desimal terbatas ataupun desimal tak terbatas berkurang. Apakah ada dari kelompok lain yang jawabannya berbeda dari kelompok 1? Sama Bu. Sama semua? Ini kan nyontek kan semua? Oke, berarti sama ya. Beri apresiasi dulu terhadap kelompok 1. Bedanya boleh dikumpul ya. Kelompok berapa? 3 Bu. Oke, Anda semua nanti Ibu akan periksa kembali jawaban LKPD-nya. Itu akan termasuk ke dalam penilaian kelompok Anda. Lanjut, kita ke apa tadi yang Ibu jelaskan setelah kita ngapain? Kita akan kuis, betul. Silakan keluarkan kertas 1 lembar dan pena. Ibu nggak mau ada HP di atas meja. HP-nya disimpan terlebih dahulu. Yang ada di atas meja itu cuma kertas lembar dan pena, oke? Alicia simpan HP-nya terlebih dahulu ya, kita mau kuis. Mana kertasnya? Nah, ini dulu kertasnya teman. Putri, Mamas, HP-nya disimpan ya. Nanti kalau ketahuan bawa HP-nya bakal Ibu ambil dan tidak akan dikembalikan. Oke, sudah siap untuk kuis semua? Sudah, Bu. Kertasnya, coba diangkat kertas sama penanya mana? Angkat. Yang berangkat nggak boleh kuis. Oke, terima kasih. Ini soal kuisnya ada 2. Silakan, Anda kerjakan dalam waktu 3 menit. Silakan dikumpul. Mana kertasnya? Mana kertasnya? Alicia biar HP tadi. Putri udah selesai? Oke. Beri Ibu waktu untuk menilai sebentar ya. Oke. Setelah Ibu melihat hasil kuisan Anda semua, Ibu mendapatkan satu kelompok dengan nilai tertinggi, yaitu dengan jawaban betul semua. Jadi kelompok yang mendapatkan hadiah dari Ibu itu kelompok 3. Kemudian kelompok 3. Oke. Kelompok 3. Oke, berarti kelompok 3 mendapatkan poin tertinggi ya hari ini pada tulisan ini. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, kelompok yang lain jangan bersedih hati, kita masih ada kuis-kuis besok lainnya untuk pembelajaran hari ini. Nah, Ibu mau menanyakan kembali nih. Jadi bilangan rasional itu bilangan yang seperti apa? Ada yang bisa mengulang kesimpulan yang ada di LKPD tadi? Fadil? Bilangan yang tadi dinyatakan adalah bentuk A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0. Lalu ada lagi, tadi ada 2 kesimpulan yang kulihat di LKPD. Yang kedua apa? Ada yang bisa mengulang? Jadi selain A per B itu bilangan rasional itu ada bilangan desimal. Bilangan desimal seperti apa yang termasuk dalam bilangan rasional? Terbatas 1. Berulang dan tak terbatas 1. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham ya yang mana yang termasuk bilangan rasional dan bilangan tidak rasional? Sudah? Oke. Ibu menganggap Anda sudah paham.
kita tutup materi kita pada pagi hari ini. Sebelum itu Ibu mau refleksi dari Anda semua terlebih dahulu. Satu-satu bilang satu kata pada pagi hari ini dalam mempelajari bilangan rasional. Mulai dari Fadil, satu kata aja. Gimana perasaannya setelah belajar bilangan rasional hari ini? Senang? Sini? Seru? Gak boleh sama ya? Panas. Panas? Alicia? Apa? Alia? Mantap. Sana? Happy. Gimana? Keren. Mas? Asik. Putri? Pusing. Ya bisa jadi pusing ya karena belajar. Oke. Terima kasih Ananta. Besok kita akan lanjut kepada materi perbandingan bilangan rasional. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.